Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channel YouTube Afifah Masak. Di video kali ini saya akan membagikan resep kue yang sangat cantik, manis, dan simple. Soal rasa dijamin enak banget. Cara buatnya pun sangat mudah dan cocok juga dijadikan ide jualan. Hanya dengan modal Rp15.000 sudah menghasilkan kue sebanyak ini dan secantik ini. Tak berlama-lama lagi, yuk langsung saja ke bahan-bahannya. Saya pakai 100 gram tepung hongkue, 10 sendok makan tepung sagu. Untuk penggunaan tepung sagu di skip juga boleh ya. 10 sendok makan gula pasir, 700 ml santan segar, 100 gram sagu mutiara, 100 ml air putih, dan pewarna makanan. Penasaran cara membuatnya? Yuk tonton terus video ini sampai selesai ya teman-teman, jangan di skip-skip ya. Langkah pertama, didihkan air, kemudian kita masak sagu mutiaranya. Sesekali sambil diaduk ya teman-teman, agar biji sagu mutiaranya tidak ada yang mengedap dan bergumpal. Tips masak biji sagu mutiara untuk hemat dan cepat. Pertama, kita masak sagu mutiaranya selama 5 menit. Sagu mutiara kita masak dalam keadaan panci tertutup rapat seperti ini ya teman-teman. Dan setelah kita masak 5 menit dalam keadaan mendidih, kemudian ini kita boleh matikan apinya ya teman-teman. Dan ini kita biarkan selama 30 menit dalam keadaan tertutup rapat, jangan dibuka ya teman-teman. Dan setelah kita diamkan 30 menit, ini hasilnya, sagu mutiaranya sudah mulai matang ya teman-teman, tapi ini belum matang banget karena masih ada bintik-bintik putihnya. Dan ini kita akan rebus kembali, jangan lupa tambahkan air sebanyak 300 ml. Kita akan rebus kembali selama 7 menit ya teman-teman dalam keadaan tertutup. Dan ini hasilnya teman-teman, setelah kita masak selama 7 menit. Ini boleh kita tambahkan pewarna merah ya teman-teman, gunanya agar warnanya lebih cantik ya teman-teman. Untuk pewarna merah ini opsional ya teman-teman, di skip juga boleh ya. Dan ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Langkah selanjutnya, siapkan wajan, masukkan tepung sagu, dan masukkan juga tepung hongkue, dan masukkan juga garam, dan masukkan juga santan, dan tambahkan juga vanili bubuk. Jika teman-teman mau pakai vanila cair juga boleh ya. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai semua adonan menjadi larut ya teman-teman, dan tidak ada lagi adonan yang bergumpal. Dan sekarang kita masukkan gula pasir. Ini saya pakai 10 sendok makan gula pasir, setara dengan 120 gram ya teman-teman. Bagi teman-teman yang suka manis, gulanya boleh ditambahkan ya. Sesuaikan saja dengan selera kita masing-masing. Kemudian ini akan kita masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, agar tidak mudah gosong. Ini selama kita masak sambil diaduk-aduk. Dan ini adonannya sudah mulai menggumpal. Nah ini dia teman-teman, adonannya sudah mulai mengental. Dalam proses ini kita mengecilkan apinya, dan ini kita lanjut masak sambil terus diaduk-aduk sampai semuanya mengental matang ya. Jika adonannya semua sudah mengental dan tercampur merata, sekarang lanjut kita masukkan sagu mutiaranya. Ini tadi sudah saya saring dan saya cuci ya teman-teman. Wah, ini sagu mutiaranya warnanya cakep banget ya teman-teman, karena tadi saya menambahkan pewarna merah. Dan lanjut, ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata ya teman-teman, sambil dimasak dengan menggunakan api yang paling kecil banget ya teman-teman, api yang hampir padam. Dan jika semua adonannya sudah tercampur merata seperti ini,
Sekarang kita boleh matikan api kompornya. Kemudian kita akan diamkan sesaat sampai uap panasnya sedikit berkurang ya teman-teman. Nah ini dia, setelah kita diamkan 10 menit ya teman-teman, ini uap panasnya sudah berkurang. Kemudian ini kita aduk kembali. Sebelum kita masukkan ke cetakan, kita aduk kembali adonannya ya teman-teman. Sebelumnya sudah saya siapkan cetakan bunga mawar ya teman-teman, atau teman-teman juga boleh menggunakan cetakan lain ya. Dan ini kita tidak perlu mengolesi minyak ataupun apapun ke cetakannya ya teman-teman, karena nanti kuenya tidak akan lengket. Dan sekarang langsung aja adonannya kita masukkan ke dalam cetakan. Dalam proses ini pengerjaannya bisa kita percepat ya teman-teman, karena adonan kue ini cepat banget ngesetnya ya. Ini dalam satu cetakan saya isi sampai penuh ya teman-teman. Dan lakukan tahapan ini sampai adonan habis. Oh ya teman-teman, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu mendukung channel ini untuk selalu berkembang. Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Dan kepada teman-teman yang baru saja mampir ke channel ini, jangan ragu untuk pencet tombol subscribe-nya. Jangan lupa like dan komen yang banyak. Dan tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari kami. Jika sudah, terima kasih. Nah ini dia teman-teman, semua adonannya sudah selesai saya tuang ke dalam cetakan dan hasilnya sebanyak ini. Dan ini semuanya 24 cetakan. Dan ini sisa adonannya saya simpan di sini. Dan ini masih bisa untuk 10 cetakan ya teman-teman. Jadi semua jumlahnya adalah 34 piece. Kemudian ini kita biarkan sampai dingin dan benar-benar ngeset ya teman-teman. Dan ini kue cantiknya sudah semuanya benar-benar ngeset. Sekarang kita akan keluarkan kuenya dari cetakan ya. Caranya sangat mudah, tinggal kita tarik semua sisinya. Dan insya Allah ini tidak lengket ya teman-teman. Sebelumnya pastikan tangan kita sudah bersih ya teman-teman. Wah ini tuh hasilnya cakep banget ya teman-teman. Ini kuenya benar-benar cantik. Saya suka dengan bentuk dan warnanya. Jika untuk dijual teman-teman boleh mengemasnya menggunakan mika persegi atau mika bulat juga boleh ya. Atau boleh juga dibungkus dengan menggunakan plastik OPP ya teman-teman. Dan lanjut lakukan tahapan ini sampai selesai ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, kue cantiknya sudah saya keluarkan semua dari cetakan. Saya akan ambil satu kue cantiknya. Ini dia teman-teman, kue cantiknya benar-benar cantik banget teman-teman ya. Agar tampilannya lebih cantik dan menarik, teman-teman boleh hiasi dengan menggunakan irisan daun pandan di atasnya seperti ini ya teman-teman. Nah kan ini tampilannya lebih cantik dan menarik. Ini tuh tampilannya benar-benar cantik, manis dan menggoda ya teman-teman. Nah sekarang saya akan cobain dulu kue buatanku hari ini. Ini saya potong menggunakan sendok. Ini tuh teksturnya sangat lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini benar-benar enak. Ini rasanya lembut banget. Sagu mutiaranya yang matang merata, rasanya kenyal dan lembut. Manisnya juga pas. Satu resep ini menghasilkan 34 piece ya teman-teman. Selamat mencoba resep ini ya teman-teman. Dijamin langsung bisa dengan modal yang hanya sedikit menghasilkan kue cantik dan sebanyak ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.